kenapa Al-Quran itu diturunin gak sekaligus aja ya? Padahal kan enak blek gitu, dari langit langsung turun Al-Quran semuanya. Tapi Allah nuruninnya kan lama ya, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, karena memang ada banyak hikmah di sini. Nah, yang pertama, Allah pengen menguatkan jiwa Rasulullah. Ketika ada masalah, maka Allah kemudian menurunkan ayat Al-Quran. Nah, yang kedua, biar gampang dihafal, karena nggak langsung turun secara sekaligus. Nah, yang ketiga, biar terus ada ketersambungan nih antara langit sama bumi. Jadi ketika ada masalah di bumi, yang ada di langit kemudian langsung menurunkan solusinya. Nah, yang keempat, biar kemudian umat Islam gampang mengamalkan isi Al-Quran. Jadi bukan cuma sekedar konsep, tapi juga sebuah terapan Al-Quran ini. Terima kasih. Kita sering dengar sobat, jumlah ayat Al-Quran itu semuanya 6.666 ayat. Benar nggak ya? Nah, coba deh kita hitung dari Al-Baqarah yang 286 ayat sampai An-Nas, kita akan menemukan angka 6.236. Jadi bukan 6666 ya, tapi 6.236. Jadi ingat sobat ya, itu jumlah ayat Al-Quran semuanya. Kok bisa ya urutan surat dalam Al-Quran tidak sesuai dengan urutan turunnya? Nah, ini ada beberapa sebab sobat. Yang pertama, karena setiap kali turun ayat dalam Al-Quran, Rasulullah SAW kemudian memerintahkan kepada para sahabat pencatat wahyu untuk meletakkan ayat yang baru turun itu di surat yang ini setelah ayat yang ini. Nah, sebab yang kedua, ini berdasarkan dengan urutan yang dibacakan Rasulullah SAW di depan malaikat Jibril pada Ramadan terakhir yang beliau temui. Rasulullah SAW membacanya sampai 2 kali berulang di sini. Nomor surat dan jumlah ayat yang berketerbalikan dalam Al-Quran itu ialah surat Yasin, nomor suratnya 36 dan ayatnya 83. Sementara surat Al-Mutaffifin yang di juz 30, nomor suratnya 83 dan jumlah ayatnya 36. Itu ada 2 ayat dalam Al-Quran yang mengumpulkan semua huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Semuanya ada dalam masing-masing ayat ini. Yang pertama surat Al-Fat ayat yang ke-29 dari Muhammadur Rasulullah sampai akhir. Maka bisa kita lihat di ayat ini ada semua huruf hijaiyah. Yang kedua surat Ali Imran ayat 154, Tsumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanah sampai akhir. Makasih sobat. Surat dengan ayat terbanyak tentu adalah surat Al-Baqarah dengan 286 ayat. Yang kedua adalah surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 dengan 227 ayat. Selanjutnya surah Al-A'raf dengan 206 ayat. Kemudian Ali Imran dengan 200 ayat dan As-Saffat surat yang ke-37 dengan 186 ayat. Lalu An-Nisa surat yang keempat dengan 176 ayat. Kemudian Al-An'am surat yang ke-6 dengan 165 ayat. Demikian sobat. Yang kebanyakan memberikan nama surat dalam Al-Quran itu ialah Rasulullah SAW langsung. Banyak dalam sabda beliau, misalnya beliau mengatakan tidak sah sholat kecuali dengan Al-Fatihatul Kitab, maka diberikanlah nama surat Al-Fatihah. Atau ketika beliau mengatakan keutamaan surat Al-Ikhlas, maka orang pada tahu Qul huwallahu ahad itu adalah surat Al-Ikhlas. Atau misalnya ketika ada turun ayat, lalu kemudian beliau mengatakan letakkanlah ini ayat ini, surat ini sesudah ayat ini, maka kemudian dinamakanlah surat itu sesuai apa yang disabdakan Rasulullah. Memang ada juga sebagian yang diberi nama oleh para sahabat, tapi itu tidak banyak. Demikian. Ada beberapa cara penamaan surat Al-Quran. Yang pertama diambil dari kata dalam ayat yang pertama, dan ini yang paling banyak. Misalnya Ad-Duha, Al-Fajr, An-Nazi'at, Al-Mursalat. Yang kedua diambil dari kisah yang dominan dalam surat itu, misalnya surat Al-Kahf, surat Maryam. Yang ketiga diambil dari cerita yang unik yang ada dalam surat itu, misalnya surat Al-Baqarah, surah Ali Imran. Yang keempat diambil dari kata yang unik, misalnya surah Al-A'raf, An-Naml, Al-Hadid. Yang kelima diambil dari inti dalam surat itu, misalnya surat Al-Ikhlas, Al-Fatihah.